warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adelina Aprilia Panggabean dengan NPM 2451098. Perkenalkan, nama saya Anacia dengan NPM 2451128. Perkenalkan, nama saya John An dengan NPM 2451052. Perkenalkan, nama saya Stefaniko dengan NPM 2451117. Perkenalkan, nama saya Rintokan dengan NPM 2451139. Malam semuanya. Malam. Nah, jadi di sini sudah terdapat bahan perbandingan antara hukum dan juga beberapa norma-norma yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, jadi keunikan hukum dapat terlihat sangat jelas ketika kita bandingkan dengan beberapa norma-norma yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, jadi aspek pertama yang akan kita bahas ya yaitu mengenai sumber. Nah, sumber hukum sendiri yaitu dibuat oleh otoritas resmi, nah, yaitu pemerintah dan juga lembaga legislatif dan lembaga-lembaga ataupun aparat pemerintah lainnya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan norma-norma lainnya yaitu norma sosial di sana. Nah, norma sosial sendiri berasal dari kebiasaan ataupun adat istiadat masyarakat suatu daerah tertentu. Jadi norma sosial itu lebih terpacu kepada adat-adat suatu wilayah yang terdapat di wilayah Indonesia. Nah, kemudian norma moral. Nah, norma moral sendiri berasal dari hati nurani dan juga nilai-nilai moral individu dan juga suatu kelompok. Nah, yang terakhir yaitu norma agama. Nah, norma agama sendiri diturunkan melalui ajaran agama ataupun wahyu ilahi. Nah, jadi contoh dari norma hukum sendiri ya mungkin bisa kita bilang hukum Islam. Karena hukum Islam sendiri juga berasal dari ajaran agamanya sendiri. Kemudian aspek yang kedua akan kita bahas di sini yaitu sifat dari hukum dan juga norma-norma. Nah, sifat dari hukum sendiri yaitu mengikat secara formal dan memiliki sanksi yang jelas. Nah, contohnya itu seperti nenek Mira yang mencuri 3 buah kakao ya memang hanya 3 buah kecil saja dia curi, tapi di sana terdapat sanksi yang cukup jelas dan menghukum nenek tersebut. Nah, kemudian norma sosial itu sifatnya tidak formal dan juga mengikat secara sosial. Nah, di sini memang dia tidak formal, dia tidak memiliki sanksi hukum yang jelas, tetapi dia tetap memiliki sanksi sosialnya sendiri. Kemudian ketiga, norma moral. Nah, norma moral sendiri tidak formal, mengikat secara personal ataupun kelompok tertentu. Nah, jadi norma moral juga hampir sama dengan norma sosial. Kemudian terakhir norma agama. Nah, norma agama sendiri formal dan juga sakral, mengikat berdasarkan keyakinan. Nah, jadi norma agama itu lebih mirip kepada hukum, cuma norma agama itu mengikatnya itu berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing. Kemudian ketiga, tujuan dari hadirnya hukum itu menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga kepastian hukum. Nah, jadi ketertiban, keadilan, dan juga kepastian hukum itu sudah menjadi cita utama dari hukum sendiri. Kemudian norma sosial, yaitu menjaga harmoni dan juga keharmonisan dalam masyarakat. Nah, norma sosial ini jelas lah ya. Kemudian ketiga itu norma moral, mendorong perilaku baik sesuai dengan nilai moral. Ini juga kurang lebih sama dengan sosial, yaitu menciptakan sebuah lingkungan yang cukup sehat. Kemudian yang terakhir norma agama, yaitu membimbing manusia untuk hidup sesuai ajaran agama dan mencapai keselamatan spiritual. Kemudian aspek yang keempat yaitu kekuatan mengikat. Nah, hukum sendiri bersifat memaksa dan didukung oleh kekuatan negara. Nah, jadi hukum ini diciptakan oleh negara dan juga didukung oleh negara. Kemudian yang kedua norma sosial. Norma sosial itu bersifat persuasif, ya, bergantung pada penerima masyarakat. Jadi balik lagi dari sumbernya dia berasal dari suatu masyarakat daerah tertentu, jadi dia bersifat juga bergantung kepada masyarakat daerah tertentu. Kemudian yang ketiga itu norma moral. Norma moral sifatnya itu tidak memaksa, bergantung pada kesadaran individu. Jadi sebenarnya norma moral dan juga sosial ini kurang lebih sama, ya, tidak berbeda terlalu jauh. Kemudian yang keempat norma agama, bersifat memaksa bagi penganutnya, disertai sanksi spiritual atau sosial. Nah, jadi norma agama ini cukup mirip dengan hukum. Mengapa? Karena hukum itu bersifat memaksa. Bersifat memaksanya itu kalau misalnya di Indonesia
hukum di Indonesia yang kita pakai. Nah, kalau agama, misalnya saya agamanya Islam, ya hukum yang saya pakai adalah hukum Islam. Ya, jadi perspektifnya itu kurang lebih hampir sama. Yang terakhir, sanksi. Nah, kalau berdasarkan hukum, sanksi yang diberikan itu tegas berupa denda, penjara, ataupun hukuman lainnya. Nah, ini udah sering banget lah kita jumpain, apalagi di kasus-kasus pidana. Kemudian kedua, norma sosial. Sanksinya berupa tekanan sosial seperti pengucilan ataupun stigma. Ya, jadi memang tadi kita bilang di sini sifatnya tidak mengikat secara sosial, tapi tidak formal. Nah, jadi sanksinya itu memang tidak ada sanksi pasti, tetapi tetap ada sanksi sosialnya sendiri. Kemudian ketiga, norma moral. Norma moral sanksinya itu berupa merasa bersalah, malu, dan penyesalan. Ya. Jadi moral dan juga sosial ini saling berkaitan sebenarnya. Kemudian yang terakhir, norma agama. Sanksi berupa dosa, ancaman hukum akhirat ataupun pengucilan dalam komunitas keagamaan. Ya. Jadi balik lagi bergantung kepada agama yang masing-masing. Ya. Jadi sebenarnya kurang lebih agama dan juga hukum itu hampir sama, sosial dan moralnya juga hampir sama. Tetapi balik lagi hukum memiliki sifat hukum yang sangat jelas dan juga tegas. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman boleh coba diskusikan aspek-aspek tersebut ke dalam kasus tertentu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendatangi Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim terkait kasus dugaan penistaan agama. Ahok menjalani pemeriksaan selama 2 jam untuk menjawab pertanyaan seputar video yang dianggap melecehkan umat Islam. Ahok datang ke Barreskrim Mabes Polri atas kemauannya sendiri demi mengklarifikasi persoalan yang terjadi di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini membenarkan bahwa ia datang terkait potongan video yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, Ahok meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia yang merasa tersinggung dengan ucapannya. Ahok mengaku sama sekali tidak ada niatan untuk melecehkan ayat suci Al-Quran. Oke, jadi saya baca tentang kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Jadi menurut kalian ini apa sih yang membuat kasus ini sangat unik dalam konteks hukum? Kalau menurut aku sih, kenapa kayak kasus ini tuh jadi unik banget dalam konteks hukum, karena kasus ini sendiri melibatkan interaksi antara hukum, norma sosial, dan nilai-nilai agama. Dan selanjutnya, hukum di Indonesia itu tidak hanya mengatur tentang tindakan kriminal, tetapi juga mencerminkan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kamu mengatakan bahwa hukum harus responsif terhadap konteks sosial. Iya, benar sekali. Dapat kita lihat juga kan dalam kasus Ahok itu sendiri, hukum harus mempertimbangkan reaksi masyarakat yang sangat emosional terhadap ucapannya yang dianggap menistakan agama. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas yang terpisah dari kehidupan sosial manusia. Kasus ini cukup menarik, tapi bukankah ada risiko jika hukum itu terlalu dipengaruhi oleh norma sosial? Nah, misalnya itu kayak bisa jadi ada penekanan kebebasan berpendapat. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk sebagai tantangan yang nyata, karena hukum ini harus menjaga keseimbangan antara melindungi kebebasan berekspresi dan juga menghormati nilai-nilai agama. Di sinilah kita dapat melihat bahwa hukum itu ternyata unik gitu, karena ia berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat sambil tetap memberikan keadilan. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa setiap kasus ini memiliki konteksnya masing-masing lah ya. Betul. Nah, dan itu membuat penerapan hukum menjadi lebih kompleks. Kenapa misalnya kayak banyak orang yang nanya kenapa sih penerapan hukum itu bisa menjadi lebih kompleks gitu? Karena setiap kasus itu membawa latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, dan itulah sebabnya kita perlu memahami bahwa hukum itu tidak hanya sebagai sekumpulan aturan, tapi ia juga sebagai alat untuk mencapai suatu keadilan yang sesungguhnya. Jadi begitu uniknya hukum. Iya gitu. Jun, jam 6, kita ada tes FIHA. Iya, semua betul ya, Mas ya. Bye-bye. Ya. Yuk. Nah, ada perlu diskusi kita lagi. Aku rasa keputusan hakim dalam kasus Ahok ini sangat merugikan kebebasan berekspresi ya, karena ucapan Ahok seharusnya tidak sebagai
sebagai bagian dari diskusi publik, bukan sebagai penistaan agama. Aku menurutku kita nggak bisa mengabaikan dampak dari ucapan Ahok tersebut. Jadi kayak seperti yang kita pelajari pada pasal 156A KUHP itu kan dinyatakan bahwa tindakan yang bersifat pemusuhan ataupun penodaan terhadap agama itu dapat dikenakan sanksi. Kemudian apa yang diucapkan Pak Ahok ini telah memicu reaksi emosional dari banyak orang. Tapi bukankah hukum seharusnya melindungi kebebasan berbicara? Jika kita mulai menghukum orang karena pendapat mereka, kita akan menciptakan suasana ketakutan. Nah, ini bisa menghambat diskusi yang sehat tentang isu-isu penting. Enggak juga sih, sebenarnya kebebasan berbicara itu kan memang penting. Cuman harus ada batasan. Karena kita hidup di masyarakat yang majemuk dan berbagai keyakinan gitu. Jadi ucapan yang dianggap menyinggung agama dapat menyebabkan konflik sosial yang besar, lebih besar. Nah, kemudian hukum ini kan berfungsi untuk melindungi ketertiban umum. Iya, aku paham. Tapi hukum itu bertujuan untuk melindungi masyarakat. Tetapi apakah tidak seharusnya ada ruang untuk interpretasi? Terus banyak orang juga mungkin melihat ucapan Ahok ini sebagai kritikan terhadap kebijakan, bukan penistaan. Itu benar. Cuma kita harus melihat lagi bagaimana jika kritik tersebut itu dapat disalahartikan dan menyebabkan kerusuhan. Nah, dalam kasus ini kan demonstrasi besar-besaran terjadi sebagai respon terhadap ucapan Ahok, dan ini menunjukkan betapa sensitifnya isu-isu keagamaan di Indonesia. Namun reaksi masyarakat juga mencerminkan ketidakmampuan untuk menerima pandangan berbeda. Kita juga harus bisa membedakan antara kritik yang konstruktif dan penistaan. Lalu hukum seharusnya tidak digunakan untuk mengangkat perbedaan pendapat. Ya, aku setuju juga sih kalau soal itu, karena dengan adanya perbedaan antara kritik dan penistaan ini, dalam konteks ini kan banyak orang yang merasa terancam oleh ucapan tersebut karena berkaitan dengan keyakinan mereka juga. Dan juga hukum ini perlu mempertimbangkan konteks sosial dan dampak dari tindakan tersebut. Oke. Jadi menurut aku tuh hukum harus lebih mengutamakan norma sosial daripada kebebasan individu. Nah, lalu bukankah ini justru akan menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang ingin menyuarakan pendapat mereka? Bukan berarti itu mengutamakan norma sosial secara mutlak. Namun dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Dan juga hukum harus menjadi jembatan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Aku masih merasa bahwa kita harus lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Jika tidak, kita akan terjebak dalam ketakutan untuk berbicara. Mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi kembali pasal-pasal seperti pasal 156A KUHP agar lebih relevan dengan konteks saat ini. Nah, itu adalah pandangan yang paling sih. Karena diskusi tentang reformasi hukum memang penting agar hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Cuma kita juga harus mengingat bahwa perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan adalah bagian dari menjaga harmoni dalam masyarakat kita. Ya kan? Sekian dari kelompok dengan materi tentang keunikan ilmu hukum. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf dan selamat.